Perkenalkan, nama saya Fathul Wahab. Di sini saya akan menjelaskan database yang telah saya buat sebagai tugas sistem basis data. Jadi mari kita simak videonya bersama-sama. Langsung saja kita klik start, setelah itu masuk ke admin, lalu kita buat database baru, masukkan nama database yang akan kita buat. Seperti contoh punya saya itu Kumpul Cafe. Setelah itu kita klik buat, lanjut kita isi nama tabelnya pelanggan, jumlah kolomnya ada 4. Setelah itu kita buat ID pelanggan, menggunakan varchar, panjang nilainya 10, untuk atributnya primary key. Lanjut kita isi nama, kita menggunakan teks saja. Setelah itu kita membuat alamat, mengisi alamat dengan menggunakan varchar. Kita isi 150, lalu kita masukkan nomor HP, kita isi varchar, nilainya 15 saja. Lanjut kita simpan. Setelah itu kita buat tabel baru, kita isi dengan produk dan jumlah kolomnya 4. Kita isi ID produk, varchar lagi, panjang nilainya 10, kita ganti primary key untuk indeksnya. Setelah itu nama produk, varchar, panjang nilainya 100, selanjutnya harga, selanjutnya stok. Setelah itu kita simpan. Lanjut kita buat tabel baru lagi, kita isi nama tabelnya pesanan dengan kolomnya 4, lalu ID pesanan menggunakan varchar juga. Panjang nilainya 10, isinya primary. Untuk yang kedua kita isi ID pelanggan dengan jenis varchar, panjang nilainya 10. Kita isi indeks saja karena satu pelanggan bisa membeli banyak produk. Selanjutnya kita isi tanggal menggunakan date atau data. Lanjut total, kita simpan. Selanjutnya kita buat detail tabel dengan jumlah kolom 5. Detail pesanan maksudnya dengan jumlah kolom 5. Lalu ID detail pesanan atau ID kita menggunakan varchar, panjang nilainya
10, indeksnya kita ganti primary. Selanjutnya ID pesanan. ID pesanan menggunakan varchar dengan panjang nilai 10. Panjang nilainya 10 ya. Mungkin bisa lebih. Kita ganti indeks. Lalu kita buat lagi ID produk menggunakan varchar, panjang nilainya 10. Untuk indeksnya, untuk indeks kita ganti indeks. Lalu jumlah. Yang terakhir kita membuat tabel dengan jumlah kolom 5, namanya pembayaran. Seperti biasa kita buat dulu ID pembayaran. Varchar dengan panjang nilai 10. Alasan menggunakan varchar karena ID ini terdiri dari teks dan angka. Untuk indeksnya kita ganti primary. Sebenarnya bisa langsung menggunakan auto increment ya, tapi saya menggunakan yang manual. Lanjut kita mengisi ID pesanan, menuliskan ID pesanan dengan varchar, panjang nilainya 10. Kita isi indeks. Selanjutnya kita isi metode pembayaran. Lalu kita batasi 50 saja. Sebenarnya bisa menggunakan teks, tapi sebaiknya untuk teks dibatasi juga agar tidak penuh memorinya. Lanjut kita ke tanggal bayar. Kita isi dengan date. Yang terakhir kita isi status. Yang dimaksud adalah status pembayaran. Di sini saya menggunakan IN integer.
mengumpulkan tabel-tabelnya. Jangan lupa untuk primary key nya kita pilih grade relationship. Kita cari dulu primary key nya seperti contoh ID pelanggan dengan ID pesanan, dimana ID pelanggan itu primary key tetapi dia berada di tabel pesanan dan menjadi foreign key. Begitu seterusnya, jadi cara menghubungkannya seperti itu. Jadi kita cari primary key nya, yaitu ID pesanan, dan kita pilih foreign key nya di detail pesanan. Kita rapikan dulu untuk letak tabelnya. Begitu seterusnya sampai relasinya terbentuk. Kita rapikan dulu untuk posisi tabel-tabelnya karena sedikit berantakan ya. Caranya kita klik 2 kali lalu kita gunakan mouse untuk membuat tabel menjadi lebih baik tampilannya. Lanjut kita hubungkan lagi relasinya dengan create relationship. Seperti biasa kita cari dulu primary key nya lalu kita pilih foreign key nya. Kita rapikan lagi untuk tabel-tabelnya. Untuk relasi tabelnya, relasi tabel pelanggan dengan tabel pesanan adalah one to many. Hal ini dikarenakan satu pelanggan dapat melakukan lebih dari satu pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu untuk relasi yang kedua, lanjut untuk relasi tabel kedua yaitu tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Relasi yang terjadi adalah one to many. Satu pesanan dapat terdiri dari beberapa produk yang berbeda. Lalu relasi tabel produk dengan tabel detail pesanan juga one to many, karena satu produk dapat dipesan berkali-kali dalam transaksi yang berbeda. Untuk relasi tabel yang keempat, relasi antar tabel pesanan dan tabel pembayaran adalah one to one. Setiap pesanan hanya memiliki satu data pembayaran dan satu pesanan hanya digunakan untuk satu pesanan. Lanjut, di sini saya akan mencoba memasukkan sebuah data. Caranya dengan kita cari menu tambah. Maksud saya yaitu fitur tambahkan. Contohnya saya akan mengisi data pada tabel pelanggan. Setelah ketemu, kita masuk ke
database sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti itu. Di situ nama Yudi tidak muncul ID-nya karena saya tidak memberikan ID kepada Yudi, karena saya tidak menggunakan auto increment, sehingga kita harus mengisi ID secara manual. Dan itu tampilan jika database sudah berhasil. Sekian, terima kasih. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf.